Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Putri Amalia Solehah, Fitri Nurindana, Risti Yuliandari, dan Ayun Fadilatul Ilmi akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah membuat makalah. Aturan dan sistematika makalah. A. Aturan penulisan makalah meliputi hal-hal berikut. Jenis huruf. 1. Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12. 2. Huruf miring digunakan untuk tujuan tertentu dan disesuaikan dengan EYD. Jarak baris. Jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi, kecuali judul daftar atau tabel, dan gambar yang lebih dari satu baris, serta daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Kertas yang dipakai dan banyak halaman. Jenis kertas yang dipakai adalah kertas HVS berwarna putih berukuran A4. Banyak halaman makalah 15-30 halaman. Batas tepi. Batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas. Diatur sebagai berikut. 1. Tepi atas 4 cm. 2. Tepi bawah 3 cm. 3. Tepi kiri 4 cm. 4. Tepi kanan 3 cm. Bilangan dan satuan. 1. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya 10G atau 10 gram bahan. 2. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya berat telur 50,5 gram. 3. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, misalnya MGKG. Pengisian ruangan. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh. Artinya, pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau akan memulai alinea baru, persamaan, daftar, gambar, subjudul, atau hal-hal yang khusus. Alinea baru. Alinea baru dimulai pada jarak 1 cm atau 1 kali tekan tombol tab pada komputer dari batas tepi kiri. Permulaan kalimat. Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai sesuatu kalimat harus dieja. Misalnya 10 ekor tikus. Judul, subjudul, anak subjudul, dan lain-lain. 1. Judul atau bab harus diketik dengan huruf kapital semua dan diatur supaya simetris tanpa diakhiri dengan titik. 2. Subjudul atau bold diketik mulai dari batas tepi kiri. Semua kata dimulai dengan huruf kapital, kecuali kata penghubung dan kata depan, serta tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah subjudul dimulai dengan alinea baru. 3. Anak subjudul atau bold diketik mulai dari batas tepi kiri. Hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf kapital, serta tanpa diakhiri tanda titik. Kalimat pertama sesudah anak subjudul dimulai dengan alinea baru. 4. Anak subjudul atau bold diketik mulai dari batas tepi kiri.
hanya huruf pertama saja yang berupa huruf kapital, serta tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah anak subjudul dimulai dengan alinea baru. Rincian ke bawah. Pada tulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah. Pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rinciannya. Penggunaan garis penghubung atau tanda lainnya yang ditempatkan di depan rincian tidak diperkenankan. Letak simetris. Judul ditulis simetris terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan. Penomoran. Bagian ini mengatur penomoran halaman, tabel, gambar, dan persamaan. Bahasa. Bagian ini mengatur pemakaian bahasa, bentuk kalimat, dan istilah, termasuk informasi tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Pertama, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku sesuai EYD. 2. Bentuk kalimat. Kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan orang kedua, seperti saya, aku, kami, kita, engkau, dan lain-lain, tetapi dibuat dalam bentuk pasif. 3. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau istilah asing yang sudah diindonesiakan. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, maka harus dicetak miring. Penulisan nama. Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian daftar pustaka, nama yang lebih dari satu suku kata, nama dengan garis penghubung, nama yang diikuti dengan singkat, dan derajat kesarjanaannya. Spasi. 1. Secara umum, hampir seluruh tulisan menggunakan spasi ganda. 2. Spasi tunggal digunakan untuk pengetikan tabel. 3. Spasi triple digunakan antar tabel. 4. Spasi 4 digunakan antara penulis dengan baris pertama naskah abstrak. Kutipan. Kutipan yang ditulis dalam bahasa aslinya tidak diterjemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata penulis. Sistematika makalah. Cover. Untuk membuat cover, berisikan beberapa keterangan yang meliputi 1. Judul makalah harus dibuat singkat, jelas, mencerminkan isi makalah, mengandung kata-kata kunci. 2. Tujuan pembuatan makalah, yakni untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah tertentu. 3. Lambang universitas, yakni lambang atau logo yang ditempatkan di tengah halaman, menggunakan lambang yang berwarna dan sesuai standar dengan diameter sekitar 3,5 cm. 4. Nama dosen pengampu mata kuliah. Nama dosen pengampu mata kuliah ditulis dengan lengkap beserta gelar. 5. Nama kelompok dan atau nama anggota kelompok penulis atau mahasiswa. 6. Nama prodi atau jurusan ditulis tanpa disingkat, yakni prodi psikologi Islam. 7. Nama fakultas ditulis tanpa disingkat, yakni fakultas Usuluddin dan Dakwah. 8. Nama universitas ditulis tanpa disingkat, yakni contoh seperti Institut Agama Islam Negeri Kediri. 9. Nama kota. Nama kota di mana universitas berada. 10. Tahun penulisan makalah. Kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian pada makalah yang berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Struktur kata pengantar terbagi menjadi 3 bagian, yakni pembuka, isi, dan penutup. Daftar isi. Daftar isi makalah berisi susunan isi makalah. Judul dan nomor halaman setiap uraian yang ada di makalah ditulis dan disusun dengan rapi. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Bab 2 pembahasan. Pada bab 2 pembahasan berisi penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah yang dipilih. Bab 3 penutup. Pada bab 3 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Daftar pustaka makalah berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Daftar pustaka ini dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari situs internet, dan lain-lain.
Perbedaan aturan dan sistematika artikel ilmiah dan artikel populer. Menurut aspek bahasa, ilmiah murni bahasanya baku, bahasa teknis keilmuan. Untuk ilmiah populer bahasanya populer. Aspek aktualitas tema, ilmiah murni tidak mutlak, ilmiah populer sangat dipentingkan. Aspek sasaran, kalangan yang lebih terbatas sesuai bidang ilmu untuk ilmiah murni, dan kalangan pembaca yang luas untuk ilmiah populer. Aspek tata tulis, ilmiah murni referensi ketat, ilmiah populer referensi tidak ketat. Aspek proses kreatif melalui penelitian intensif ilmiah murni, ilmiah populer melalui refleksi ataupun penelitian. Tujuan ilmiah murni pengembangan muatan ilmu, ilmiah populer menginformasikan suatu fenomena, memperkaya perspektif. Aspek wahana publikasi, untuk ilmiah murni, jurnal, laporan, penelitian, buku. Untuk ilmiah populer, surat kabar, tabloid, majalah. Sistematika untuk ilmiah murni mengikuti aturan baku dan jurnal dalam jurnal. Untuk ilmiah populer tidak ada aturan baku, bersifat fleksibel. Aspek judul artikel ilmiah berisi bahasa baku sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan serta cukup menarik minat orang untuk membaca. Ilmiah populer, judul artikel populer menggunakan bahasa menarik dan tidak dibatasi pada bahasa baku. Validitas. Untuk ilmiah murni, validitas kualitas dari sebuah tulisan ilmiah, salah satu tolak ukurnya yaitu validitas. Untuk ilmiah populer, pada tulisan populer, validitas suatu karya tidak terlalu dipersoalkan karena sifatnya bebas namun tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Aturan dan sistematika penyusunan skripsi atau tugas akhir. Aturan dalam penyusunan haruslah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai yang telah disepakati. Dalam penyusunannya haruslah secara berurutan dan juga teliti dalam pemakaian bahasa. Sistematika penyusunan bagian awal, yang pertama yaitu sampul judul yang meliputi judul skripsi, logo universitas, nama mahasiswa, NIM, nama jurusan, fakultas, universitas, tahun pembuatan skripsi. Yang kedua, persetujuan bimbingan. Yang ketiga, pengesahan kelulusan. Berisi pengesahan panitia ujian skripsi mulai dari tingkat ketua panitia, sekretaris, penguji, sampai pembimbing. Di halaman paling bawah terdapat pengesahan dari dekan fakultas. Yang keempat, lembar pernyataan. Yang kelima, moto dan persembahan. Yang keenam, kata pengantar. Ketujuh, abstrak. Dan yang kedelapan, daftar isi. Bagian pokok yang terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1, yang pertama latar belakang, berisi tentang ide pokok atau alasan yang melatar belakangi sesuai dengan judul skripsi. Yang kedua, rumusan masalah, berisi tentang hal-hal yang menjadi topik permasalahan yang akan dianalisis. Yang ketiga, tujuan penelitian, berisi tentang hasil yang didapatkan dari rumusan masalah di atas. Yang keempat, manfaat penelitian, berisi tentang manfaat secara teoritis dan praktis dari skripsi yang telah disusun. Yang kelima, sistematika, berisi tentang penjelasan penggolongan isi pada skripsi kamu. Bab 2 terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama tinjauan pustaka, berisi tentang artikel penelitian, jurnal, buku, atau skripsi lain yang menjadi acuan dalam penelitian. Yang kedua, teoritis landasan, berisi pendapat para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian skripsi. Bab 3. Yang pertama, pendekatan penelitian, berisi tentang cara pandang diri dalam menyusun penelitian yang akan dibuat. Pendekatan terbagi menjadi 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Yang kedua, sumber data penelitian, bisa data primer, data yang berasal dari subjek atau objek penelitian, atau data sekunder, data yang tidak berasal dari subjek atau objek penelitian, misalnya artikel. Yang ketiga, metode-metodenya. Bab 4. Berisi inti dari bagian skripsi. Bab ini berisi tentang penjabaran hasil analisis dari penelitian skripsi kamu. Bab 5. Bab 5 merupakan penutup.
terdiri dari 2 bagian yaitu kesimpulan dan saran. Bagian akhir, terdapat daftar pustaka yang berisi sumber atau rujukan dari sebuah buku maupun artikel. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.